wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah datang ke sini memenuhi undangan dari saya. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Rizky yang memimpin doa. Marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky sudah memimpin kita doa di sini. Kita kenalan, menyebutkan nama panggilan dan juga kelebihan. Satu kelebihan mukmin. Nah, nanti teman sebelahnya mengenalkan orang yang sebelumnya dan kemudian mengenalkan dirinya sendiri. Yang pertama ada Claudius, memiliki kelebihan di menari dan cerpen. Kemudian ada Evan, kelebihannya di dalam fotografi. Nabila, kelebihannya ada di bidang pramuka. Kemudian ada Arisa, kelebihannya di public speaking dan biola. Terus diri kamu Dan sendiri? Rizky, kelebihan saya di bidang matematika. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum pernah. Konseling kelompok adalah suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Di sini nanti kita menyelesaikan masalah pribadi dengan cara berkelompok. Misalkan nanti yang dibahas adalah masalahnya Claudius, berarti Eva, Nabila, Alisa, dan Rizky bantu Claudius untuk menyelesaikan masalahnya. Apakah dipahami penjelasan dari saya? Di konseling kelompok itu ada yang namanya asas. Ada 3, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Asas kerahasiaan itu artinya adalah apa yang diceritakan di dalam sini, entah itu masalahnya Rizky, masalahnya Nabila, tidak boleh keluar dari setting konselor kelompok. Saya tidak ceritakan ke guru-guru lain, saya tidak ceritakan ke teman yang lain, tidak. Jadi hanya di sini saja. Kemudian yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi kalian membantu satu sama lainnya itu sukarela, nggak harus dipaksa. Terakhir yang ketiga, asas kenormatifan. Nah, ini harus dapat menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai nanti di belakang gara-gara Rizky ini aku dikasih tugas di konseling kelompok. Jadi ketiga asas ini harus kita sama-sama pegang. Nah, ini saya punya lembar kesediaan untuk mengikuti konseling kelompok. Nah, di sini ada pernyataan bahwa kalian sanggup untuk menjaga dan merahasiakan segala data dan keterangan yang ada selama konseling kelompok. Bisa dipahami ya? Bisa. Langsung diisi. Oke, ulang dulu ya. Nah, sudah semuanya? Sudah. Kita ucapkan bersama-sama. Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti konseling kelompok dan saya sanggup serta bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Sebelumnya nih, kalian sudah siap belum? Kayaknya kok langsung tegang. Gimana, udah siap belum untuk cerita? Siap. Oke, kalau gitu dari Rizky aja dulu. Masalah saya sebenarnya akhir-akhir ini kayak kekurangan waktu karena sekolah yang full day. Nah, saya perjalanan sekolah itu kurang lebih 1 jam karena pakai bis. Biasanya itu pulangnya hampir maghrib. Itu kayak energi saya udah Habis. Iya, tapi masih ada banyak tugas. Masih banyak tugas tapi energi habis. Iya, jadi kadang saya suka bingung. Kayak mau istirahat dulu atau ngerjain tugas. Terus sama juga saya harus pertahanin nilai saya juga kan. Iya. Jadi saya suka tidurnya itu terlalu over. Kadang sampai jam 12, jam 1 Baru tidur. Iya. Jam 12, jam 1 baru tidur. Kalau datang ke sekolah? Iya, saya juga suka telat. Bahkan sampai 6 kali. Kan batas tampilnya itu 7 kali, Bu. Jadi Iya. saya kurang sekali doang. Kurang Udah- sekali berarti ya? Udah sekali udah full. Ada yang masih mau diceritakan, Rizky? Hanya itu saja? Iya, Bu, kurang lebih. Oke, cerita. Kami kan, kita kan termasuk anggota OSIS ya, mengurus anggota OSIS.
Jadi karena kan OSIS ada tugas juga di pulang sekolah, jadi kan kadang pulangnya lebih sore lagi. Jadi waktunya terpotong hingga 1 jam 2 jam, sampai rumah kan sekitar jam 5 sampai jam 6 kurang lebih. Dari situ kan pastinya capek juga, jadi mau nyari istirahatnya sambil main handphone. Tapi kan karena ada mapelnya banyak juga, setiap mapel ada tugasnya sampai banyak banget kan, itu ya Bu ya, bingung gitu Ya, mau melakukan yang mana Iya, gitu. istirahat kurang gitu. Iya. Oke, selanjutnya Nabila. Cerita saya juga hampir sama dengan Rizky sama Alisa. Saya biasanya pulang sekolah itu langsung bantu ibu, jadi waktunya tuh berkurang. Terus habis itu habis maghrib itu saya juga ada ngaji, sampai baru habis isya itu baru ada waktu buat istirahat sebentar. Sedangkan saya tuh juga kadang lupa kalau misalnya ada tugas. Waktu jam 10 itu kadang baru ingat kalau misalnya ada tugas buat besoknya. Nah, jadi itu ngerjainnya tuh terburu-buru sampai malam itu. Dari 5 permasalahan ini, nah, menurut kalian yang paling Bu, ini kayaknya paling darurat, ini harus diselesaikan segera. Kalau permasalahan saya besok bisa Bu. Kalau ini kayaknya nggak bisa. Permasalahan siapa yang seperti itu kira-kira? Rizky. Oke. Tabelnya udah habis Bu, tinggal 1. Oke, tabelnya udah habis Bu, tinggal 1. Darurat banget Bu. Kalau besok dia terlambat, wah ini berarti dia udah komplit 1 buku. Nah, menurut Evan, Rizky, kamu bersedia nggak kalau misalkan kita semua di sini membantu permasalahan kamu? Sedia Bu untuk menyelesaikan masalahnya Rizky. Nanti kalian akan saya berikan sebuah video. Kelihatan kan? Mata saya rajin sih Bu gitu. Atau mungkin mau tukar dulu sebentar, Evan, tukar dulu. Oh, kamu sampai Evan. Ya. Ya. Nah, maka dari itu kalian harus tahu yang namanya self management. Kalian pernah dengar gak sih yang namanya self management? Jadi, menurut Knowles MS 2003, self management merupakan upaya individu untuk melakukan perencanaan, pemusatan perhatian, dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan. Jadi ada 3 tadi ya. Perencanaan, pemusatan perhatian, dan evaluasi. Evaluasi itu adalah ketika kalian sudah merencanakan, ya, sudah fokus, misalkan sudah merencanakan saya nanti mengerjakan A, B, C, D. Nah, terus sudah memusatkan perhatian pada perencanaan itu dan melakukannya. Nah, setelah melakukannya itu kalian tuh evaluasi. Nah, kira-kira yang sudah saya lakukan ini sudah tepat belum? Ada yang kurang sebelah mana? Nah, nanti kalau misalkan ada yang kurang, diperbaiki di perencanaan yang selanjutnya. Rizky, karena permasalahan kamu yang dipilih teman-teman kamu ceritakan dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh kegiatanmu apa aja? Oke, bangun tidur dari jam berapa sampai jam berapa? Normalnya sekarang saya bangun tidur jam 4 sampai atau enggak jam setengah 5. Itu saya bangun tidur, biasanya langsung mandi, kurang lebih 15 menit. Diperhatikan ya teman-teman, nanti kita bantu Rizky bersama. Oke, mandi 15 menit, kemudian dilanjut sholat 10 menit, kemudian saya ada baca Quran mungkin 5 menit, pergi stretching 10 menit. Biasanya saya juga meditasi 5 menit, sarapan, siap-siap untuk ke sekolah. sarapan dan siap-siap berapa menit? 20 menit. Jadi serangkaian dari bangun tidurnya Rizky ke berangkat itu ada 45 menit sampai 1 jam. Kira-kira menurut teman-teman nih gimana? Berlebih. Saya ada saran dikit sih, kalau ngaji ya Rizky, usahakan bisa setelah sholat maghrib kayak biasanya. Jadi kan Saya 2 2 kali. kali. Atau enggak stretching. Stretching. Oke. Dikurangi 5 menit ya cukup. Terus siap-siap stretching. 20 menit itu terlalu banyak sih. Misalnya kayak nyiapin buku pelajaran itu mending sebelum tidur. Ya, saat malam. Saya sih kalau siap-siap sih kurang dari 15 menit ya Bu, atau enggak kurang dari 10 menit juga bisa. Sekitar 10 menit. Iya, Ya, kurang 10 dari menit 10 lah ya. Berarti ini siapnya Rizky harus dikurangi 10 menit, Riz. Oh ya, siap-siap kamu ngapain aja kata Evan? Nyiapin bekal. 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 Makan kan, kadang suka sambil nonton juga. Ah ya itu. Tuh, oke. Berarti apa yang dikurangi tuh? YouTube-nya. YouTube-nya.
Bukan dikurangin sih Bu, Oke. mendingan nggak usah nonton YouTube. Mendingan nggak usah nonton YouTube. Jadi nyiapin bekal ya nyiapin bekal Iya. aja. Ngapain lagi selain itu? Apakah ambil baju nggak atau udah disiapin dari awal? Iya, kayak nyetrika. Oke. Itu teman-temanmu lah pada gemes Rizky. Ini loh Ki, kan baju Ya. putih biru itu hari Minggu udah bisa sih. Hari Minggu udah bisa disetrika semua terus ditaruh di Cuci hanger. bajunya itu kapan? Minggu. Iya minggu. Oke, harusnya apa? Nyuci baju. Iya. Iya, kalau bisa Itu udah nggak dipakai itu langsung dicuci aja. kalau rutin sih apa ya, Rabu. Sabtu lah paling enggak karena kan Iya, kan free kan Sabtu. Sabtu. Dan minggunya bisa dihabiskan waktu buat nyetrika semua Oke. seragamnya. Gimana Rizky kalau misalkan saran dari temenmu Sabtu nyuci, Minggu setrika. Ya, terus kalau bisa bajunya sebelum tidur udah disiapin semua juga. Di satu hanger gitu. Biar Gimana nggak Rizky? usah Bisa nyari-nyari. nggak kalau misalkan kamu melakukan hal itu? Bisa sih Bu, tapi Pakai alarm. Ya pakai alarm. Baju. Gimana? bisa. Oke. Nah, Kita lihat gini aja. Kalau gitu Rizky kamu dapat PR dari saya untuk membuat jadwal. Jadi kamu bangun tidur tuh harus sesuai jadwal. Misalkan jam setengah 5 atau jam 4. Jam 4 atau setengah 5 itu sudah harus bangun. Gimana Bu caranya? Di alarm. Tuh HPmu smart loh ya. Jangan hanya HP yang smart tapi orangnya juga harus smart. Gimana? Oke, Rizky menyanggupi. Jadi kamu bangun harus dengan alarm. Kamu harus membuat jadwal dari bangun sampai berangkat sekolah sampai tidur lagi. Yang harus dikurangin dari kamu adalah yaitu tadi temanmu stretching dikurangi Bu jadi 5 menit. Siap-siap dari 20 menit dikurangi 10 menit. Dari yang membuat bekal itu pakai YouTube, Jangan. Seragam disiapkan malamnya atau Sebelum tidur. sebelum tidur. Buku juga, buku-buku. Nah, kalian buku yang juga. lain. Seragam lebih baik dicuci hari Sabtu, disetrika hari Minggu. Bisa dipahami Rizky tadi? Bisa. Nah, kira-kira siap untuk membuat jadwal itu? Ya, itu dibuat PR ya. Tekan banget. Dibuat PR. Nanti pertemuan kita selanjutnya hari Rabu. Nah, nanti harapannya Rizky sudah menyiapkan jadwalnya. Nanti teman-teman yang lain yang ada di sini tolong dibantu Rizky. Misalkan Rizky Bu, saya lupa kemarin apa aja yang dikurangi. Tolong dibantu untuk mengingat ya. Dan kalau Temennya jangan misalkan lupa. sudah selesai hari Rabu kita bahas bersama gimana jadwalnya Rizky. Dari permasalahan hari ini, kira-kira ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Bisa bagi waktu sih sama. Kesimpulannya saya Oke. harus bisa membagi prioritas. Ya, harus membagi prioritas. Hari Rabu harapannya jadwal Rizky sudah selesai. Nanti kita bahas bersama dan pelaksanaannya nanti kita dampingi bersama. Gimana Rizky? Nggak apa-apa Bu, sanggup. Oke, jangan lemas dong Rizky, harus semangat. Oke? Wah, sanggup banget saya Bu. Nah, gitu dong. Ya, diberi semangat oleh teman-temannya. Semangat ya. Ya. Semangat. Ya tuh, semangat teman-temannya. Nah, kita udah di penghujung sesi konseling kelompok. Nanti saya bagikan sebuah angket ya, sebuah angket tentang kepuasan kalian selama sesi konseling kelompok. Nanti setelah sesi konseling kelompok aja ya dikerjakannya ya. Oh. Nanti kalian bawa, nanti berikan kepada saya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum saya mengakhiri semuanya? Tidak. Oh, Rasa tidak. cukup ya? Berdoa dulu. Berdoa dulu. Apa yang kita dapatkan hari ini dapat berguna untuk kedepannya. Amin. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih Rizky sudah memandu berdoa. Saya sangat berterima kasih sekali dan mohon maaf apabila ada kekurangannya dari saya. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.